Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah kita lagi mau pulang nih ya. Ingat dengan hadis Nabi SAW ketika menceritakan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Hukman yusadifu hukm Allah tabaraka wa ta'ala, hukum yang sesuai dengan hukum Allah ya. Kemudian kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah agar orang yang datang ke Masjidil Aqsa ini, kemudian dia pulang, dia datang untuk sholat di situ, kharaja kayaumi waladathu ummuh, dia akan keluar seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi mudah-mudahan doa itu dikabulkan kata Nabi SAW, dan harapan kita orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa semua keluar dari Masjid Al-Aqsa seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Baik, nih kita lihat nih, ini Masjid Qubbatus Sakhra jamaah. Masjid Qubbatus Sakhra masih ditutup. Insya Allah mungkin nanti siang kita akan masuk ke dalamnya ya. Gimana? Oh, area Aqsa. Jadi yang disebut Masjid Aqsa itu jamaah, biasanya kan yang ada di gambar itu selalu kubah emas ini. Sebenarnya yang disebut Masjid Aqsa itu area seluas kira-kira 14 hektar. Nih kita sekarang di jalan ini pun kita masih berada dalam Masjidil Aqsa. Sehingga pahala orang sholat, kalau kita lihat tadi ada yang sholat di sana, umpamanya itu dapat pahala 1/4 sholat di Masjid Nabawi. Di sini pun umpamanya di sana. Barakallahu fikum. Ini tuh kita lihat tuh jamaah, gereja-gereja yang mengelilingi Masjid Aqsa, kelihatan? Itu gereja, sebelahnya gereja lagi, sebelahnya gereja lagi. Ini menandakan atau menunjukkan bagaimana toleransinya Islam. Ketika Islam masuk ke sini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menerima kunci Masjidil Aqsa ini, gereja-gereja itu nggak dihancurin. Jadi kalau berpikir Islam itu radikal ya, Islam itu ngebom gereja sana, hancurkan sini, itu bertentangan dengan ajaran Rasul SAW dan bukti sejarah. Umar bin Khattab yang terkenal begitu kerasnya untuk menegakkan kebenaran, ternyata Umar membiarkan gereja-gereja itu berdiri. Barakallahu fikum. Jadi bangunan yang ada ini perbaharui lagi. Jadi kalau dilihat mana bangunan yang dibangun di masa Nabi Sulaiman, mungkin nanti kita bisa melihat fondasinya yang masih batu besar-besar itu yang mungkin fondasinya itu. Tapi kalau yang atas sudah bangunan masa tahun 600 Hijriah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti yang membangun benteng di luar itu kan Sulaiman Al-Qanuni. Seperti itu. Makanya kita kalau mau lihat kemungkinan bangunan aslinya sisa ya, fondasi-fondasi yang masih tersisa. Ntar lagi kita ke Masjid Marwani, kita akan lihat yang nggak mungkin diangkat manusia. Nabi Yahya, dikatakan Nabi Yahya dan Nabi Isa berceramah itu di puncak batu tadi. Di puncak batu tadi di sana. Dan orang-orang itu disebutkan cerita dalam hadis itu yang hadir itu Masjid Aqsa ini penuh orang-orang hadir. Sampai yang namanya balkon itu orang sampai duduk di sana untuk mendengarkan ceramah pada waktu. Dan sekarang balkon ini udah nggak ada gitu loh. Sudah tidak ada. Nggak ada pada waktu itu. Subhanallah. Nggak, jadi memang secara ya Allah yang memberikan kemudahan. Kemudian model bangunan itu menentukan pada masa itu. Coba kita lihat kenapa ada mihrab. Orang berpikir mihrab itu kan ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Tapi sejatinya mihrab itu dibikin untuk pengeras suara. Mantulkan suara. Kalau kita sholat nggak ada mihrabnya, ya suara itu nggak akan kecil gitu, nggak akan bias. Masjid Umar bin Khattab dan ada masjid dua, masjid pertama yang dibangun oleh Umar Khattab yang ada di sini. Assalamualaikum. بدنا صلاة الله يرضى عليك
كبير جدا ما شاء الله. ونشعر بالراحة. بالراحة. نمارسها بخشوع. Allah SWT. Para Bu, kumpul di sini masjid yang ketiga namanya di sini Masjid Tua atau Masjid Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab masuk ke Palestin pada tahun 638 dengan banyak sahabat. Oh, Masihi. 638 Masih tentu saja Masih. Nahnu Hijri. Masih. Dengan sahabi namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar adalah sahabi yang berada Yahudi menjadi Muslim. Ka'bul Ahbar dengan Umar Khattab jalan di sini. Ka'bul Ahbar, Umar Khattab bertanyaan Ka'bul Ahbar, di mana batu suci yang orang Yahudi menghormati? Okey, di sana. Okey, kita mesti membangun masjid di atas sini. Ka'bul Ahbar bilang. Kita bisalah Umar Khattab radhiyallahu anhu bilang, kalau kita membangun masjid di atas batu, kemungkinan orang Yahudi marah. والنبي قال نازعتك يهوديتك ya nazaat Yahudiyah, yani masih ada sedikit dari ajarannya Yahudi. Sehingga Umar Khattab menolak dan Umar Khattab membangun masjid di bahan batu suci. Di bahan batu, bukan batu suci, di bahan batu. Kenapa? Karena waktu kita melakukan sujud batu di belakang, bukan di depan. Di bahan, karena kemungkinan orang Nasrani dan orang Yahudi percaya orang Muslim percaya batu. Karena itu Umar Khattab membangun masjid di sini dan Umar Khattab pergi ke Al-Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Dihancurkan, ada masjid baru waktu ke orang Mamluk, orang Bani Umayyah. Namanya Masjid Tua. Kita percaya karena ada banyak orang yang merasa khusyuk di sini. Sehingga kita percaya di sini Rasulullah berdoa imam untuk semua para nabi. Karena di sini tempat yang tertua di masjid dan ada batu pilar yang kita percaya dari Masjid Sulaiman alaihi salam. Yaitu batu pilarnya segitu. Mungkin lah itu pilarnya dari waktu zaman Sulaiman. Bukan keluarga Bani Umayyah, bukan Romawi, struktur bukan Romawi, bukan dari Bani Umayyah, bukan Muslim, bukan struktur Muslim. Kita percaya kemungkinan dari Masjid Sulaiman. Menurut orang Yahudi, Sulaiman membangun haikal. Menurut kita, Sulaiman membangun masjid tempat ibadah. Yabnuna lahu di dalam Al-Quran Al-Karim, yabnuna lahu tamathila wa maharib. Artinya mihrab, mihrab tempat salat. Kemungkinan salat sendiri, duduk. Kita tahu salat Nabi Sulaiman. Maksud saya, di sini masjid namanya Masjid Tua atau Masjid Umar Khattab. Di dalamnya ada 3 tempat penting. Pilar dari Masjid Sulaiman alaihi salam. Di sana ada mihrab namanya Mihrab Zakaria. Dan di dalam kamar di sana ada sumur minyak zaitun. Dan menurut al-hadis, saya ulang, menurut hadis Maimunah, Maulat Rasulullah, ya Rasulullah aftina an Baitul Maqdis, berbicara tentang Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, mesti pergi ke Aqsa. Kalau tidak boleh, karena saya dari Indonesia, saya dari Malaysia, tidak ada visa, tidak ada hubungan dengan Israel, itu fasallu fi. Mereka Anda mesti pergi ke salat ke Aqsa, karena satu salat seperti 5 salat. Apa? Bir, sumur. Artinya tempat kolam untuk nampung Zaitun. air zaitun. Jadi orang-orang yang kirim minyak zaitun itu Berarti bukan di sini sumber, mereka nampung saja. nampung aja. Makanya Anda sampaikan kepada dia kalau sumur nanti dipikirin keluar. Nah, buat nampung kayak apa? Nampung Minyak. Apa namanya kalau di Pertamina? Pertamina itu apa? Tangki. Nah, Pertamina kalau ini masjid apa? Masjid Marwani. Di sini digunakan sebagai menurut tradisi Benjara Al-Jin untuk Sulaiman. Di sini Benjara Al-Jin. Menurut tradisi kita lakukan. Dan naik beberapa tangga sampai masjid kecil namanya Masjid Siti Maryam. Kemungkinan tempat kelahiran Isa alaihissalam. Karena dalam Al-Quran Al-Karim Siti Maryam pergi tempat tidur, tempat timur. Aqsa
Di sini tempat di sini terletak di timur dari Aqsa, timur dari mihrab Zakaria. Bukan Bait Lahem. Bait Lahem terletak selatan dari Aqsa. Di sini timur dari Aqsa. Karena itu Salahuddin Ayyubi membangun masjid di atas mihrab namanya mihrab Siti Maryam. Saya ulang. Di sini masjid namanya Masjid Marwani. Di sini bagian dan rusak dan rekan dari kuil Sulaiman pertama dan kuil Herodos kedua, dan ada mihrab namanya Siti Maryam. Boleh salat di sini, salat Jumat untuk laki-laki tidak ada. Saya dengar katanya lahirnya di bawah pohon kurma di sini. Ya, iya. Mihrab ini kan memang Nabi Zakaria setiap menjumpai Maryam di mihrabnya kan mendapatkan buah-buahan. Tapi lahirnya nggak di sini, karena lahirnya di luar masjid. Kan ini menurut tradisi.